Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita masih bisa merasakan capek, berarti kita masih sehat. Apalagi merasakan capek habis kerja keras, lalu ngantuk, bisa tidur dengan sangat nyenyak, itu kita masih sehat. Yang tidak sehat, orang yang capek, ngantuk, tetapi tidak bisa tidur sepanjang malam. Itu tanda-tanda sakit. Lalu juga kalau kita masih bisa merasakan ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, itu juga tanda kita masih sehat. Berarti masih bisa menghindari bahaya, tetapi juga merencanakan masa depan. Dalam situasi sulit, dalam keadaan gundah, kalau kita mendengar cerita-cerita yang baik, cerita-cerita yang membahagiakan dan menggembirakan, apalagi melihat langsung peristiwa itu, pastilah imunitas kita menjadi naik, iman kita bertumbuh, pengharapan kita berkembang terus. Hari ini kita mendengarkan cerita indah dari Nabi Yesaya.
Cerita-cerita itu digambarkan oleh Nabi Yesaya bahwa Allah sendiri datang menyelamatkan umat manusia. Padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga seperti bunga mawar. Orang yang lemah lesu dan yang lututnya goyah akan diteguhkan. Orang yang tawar hati akan dikuatkan. Orang yang matanya buta akan bisa melihat. Orang yang tuli akan dibuka telinganya dan ia mendengar. Lalu orang yang lumpuh akan melompat seperti rusa. Gambaran-gambaran indah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya mestinya menghilangkan kita dari perasaan takut, dari perasaan khawatir, karena Allah sendiri akan menyelamatkan kita. Kisah penyembuhan dalam Injil menjadi bukti nyata nubuat dari Nabi Yesaya. Ketika orang lumpuh tadi tidak bisa merawat dirinya, tidak bisa menolong dirinya sendiri, ia dibantu saudara-saudaranya untuk bertemu dengan Yesus. Dan ketika mereka berupaya dengan susah payah untuk bertemu dengan Yesus, si lumpuh tadi menjadi sembuh. Mari kita seperti saudara-saudari tadi yang mengantar saudaranya yang tidak bisa, yang sakit, untuk ditolong. Kita mungkin bisa memperhatikan orang yang sendirian, orang yang kesepian, orang yang sakitnya sulit untuk disembuhkan, orang yang merasa menderita. Kita sapa, kita datangi, kita bantu, karena Tuhan berkarya juga lewat sikap hidup kita. Dengan begitu nama Tuhan dimuliakan dan kita menjadi tangan perpanjangan Tuhan. Si lumpuh tadi berdosa. Orang sakit yang lumpuh tadi menjadi lumpuh hidupnya tampaknya karena dosa. Maka Yesus dengan tegas, berdirilah, dosamu sudah diampuni. Dosa membuat kita tak berdaya dalam menghadapi hidup ini. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dosa kita diampuni dan kita bisa bangun seperti orang lumpuh untuk meniti hari depan kita, dan kita bisa memuliakan Allah dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Kalau kita beriman, kita akan menyaksikan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita lanjutkan dengan upacara sakramen baptis. Betapa indahnya kehadiran-Mu yang bertatap